Seluruh Indonesia HNSI wilayah Jawa Tengah menilai pengelolaan kelautan di Indonesia terkendala tumpang tindih aturan dan kewenangan berbagai instansi pemerintah. Tidak hanya itu, pajak ganda di sektor kelautan dan perikanan juga dinilai cukup memberatkan bagi para nelayan. Untuk lebih jelasnya kita akan ikuti perbincangan reporter Dian Anggun bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPD HNSI wilayah Jawa Tengah, Bapak Riswanto berikut ini. Pengelolaan kelautan di Indonesia masih memiliki sistem yang tumpang tindih di berbagai instansi. Hal ini berdampak pada nelayan dengan ukuran kapal di atas 30 gross ton. Lalu bagaimana dengan sistem pungutan pajak yang dikenakan para nelayan? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah, Bapak Haji Riswanto. Selamat siang Pak Riswanto. Selamat siang. Bagaimana Pak, kabarnya sehat? Kabarnya tidak sedang baik-baik saja. Aduh, sedang tidak baik-baik saja nih. Apa nih kira-kira penyebabnya sedang tidak baik-baik saja? Iya. Baik, mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait dengan pajak ganda begitu untuk saat ini yang tentunya dikenakan oleh para nelayan yang memiliki ukuran kapal di atas 30 gross ton nih Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Tadi saya sampaikan, bagaimana kabarnya Pak? Saya jawab, sedang tidak baik-baik saja, khususnya untuk terkait kebijakan dan aturan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dari sekian produk aturan yang diberlakukan di sektor kelautan dan perikanan seluruh Indonesia itu, dinilai oleh teman-teman pelaku usaha dan nelayan itu belum berpihak dan masih banyak yang memberatkan. Tadi disampaikan bahwasanya terkait dengan pajak ganda, benar adanya pajak ganda seperti itu. Karena teman-teman sebelum melaut, aturan sebelumnya pun ada yang namanya penarikan PNBP praproduksi. PNBP praproduksi itu ketika nelayan sebelum melaut, pemerintah sudah menarik yang namanya PNBP praproduksi sebesar 10% selama 1 tahun. Nah, di situ kita sempat menolak dan menjadi keresahan teman-teman pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan karena sangat memberatkan. Bagaimana tidak memberatkan? Dengan indeks tarif 10% untuk 1 tahun itu, kita nelayan dengan sistem praproduksi itu belum melaut, tapi pemerintah sudah ancang-ancang dengan yang namanya PNBP praproduksi dengan indeks tarif 10%. Ini tidak adil. Setelah kami banyak melakukan diskusi, audiensi dan sampai dengan aksi unjuk rasa, kemudian ada perubahan aturan. Pemerintah mengkaji yang namanya sistem penarikan PNBP praproduksi diubah menjadi sistem penarikan PNBP pasca produksi. Itu secara umum itu berkeadilan, betul berkeadilan, namun masih memberatkan. Kenapa? Karena nilai indeks tarifnya masih sebesar 10% setiap kali trip. Karena itu pasca berarti berlaku nelayan melaut, nanti kemudian pulang dari melaut pemerintah memungut. Ya kan, memungut 10%. Nah, itu yang menjadi permasalahan dan keberatan nelayan terkait indeks tarifnya di PP 85 tahun 2021 di situ. Nah, kita sering nih menyampaikan kepada pemerintah, Pak, direvisi itu PP 85 tahun 2021 terkait dengan indeks tarif PNBP-nya. Harapannya nanti ketika kita minta revisi dengan nanti melakukan audiensi, kita akan meminta indeks tarif dari 10%, teman-teman nelayan dan pelaku usaha itu ingin meminta diubah, diturunkan menjadi 3%. Itu yang sudah kami hitung-hitung kemungkinan dengan kita kan nelayan melaut dengan bergantung kepada atau berbasis resiko dengan bagaimana kita tidak tahu musim di laut, angin, cuaca dan sebagainya. Itu yang menjadikan belum
atau yang tidak menjadikan kepastian hasil usahanya, namun pemerintah tetap mematok dengan indeks tarif 10% itu akan sangat memberatkan. Maka nanti kita akan meminta bahwa PNBP terkait dengan indeks tarif 10% agar bisa diturunkan menjadi 3%. Lalu dari klasifikasi ataupun jenis kemudian tarif pungutan yang ditentukan tersebut dari sektor perikanan dan kelautan sendiri itu berdasarkan apa, Pak? Ya, tadi disampaikan terkait dengan pungutan ataupun PNBP itu memang sudah diatur oleh pemerintah. Terkait dengan PNBP diatur di PP 85 tahun 2021 dan terkait dengan penangkapan ikan terukur itu diatur di PP 11 tahun 2023. Nah, itu ujung-ujungnya juga nanti terkait dengan adanya pungutan-pungutan ganda. Tadi saya di awal disampaikan ada PNBP pasca produksi. Nah, sebelumnya sudah berjalan juga yang namanya retribusi daerah. Karena di daerah kabupaten kota maupun provinsi terhadap sektor kelautan dan perikanan juga menarik atau memungut yang namanya retribusi baik jasa lelang TPI maupun retribusi yang namanya tambat dan labuh pelabuhan. Nah, kemudian tadi ditambah PNBP dengan indeks tarif 10% pasca produksi. Nah, sekarang berkembang lagi yang namanya PBB laut. PBB laut itu apa ya, menurut nelayan namanya saja pajak bumi dan bangunan. Sepengetahuan nelayan yang namanya pajak bumi dan bangunan ya yang berdiri di atas lahan atau tanah ya. Cuman ini kok ternyata berlaku juga di sektor kelautan dan perikanan. Ini kan yang membuat terjadinya yang namanya pajak ganda. Ini sangat memberatkan ketika nanti sudah banyak sekian retribusi, PNBP, pajak penghasilan, tambat labu, retribusi lelang dan sebagainya, tambah lagi pajak PBB, lalu nanti kita dengan bagi hasil nelayan sistem kita yang sudah berjalan selama ini, dari ABK nanti akan dapat apa ketika hasil tangkapan dan kita jual semuanya itu masuk ke negara, kan begitu Mbak. Tolonglah kalau memang untuk kemajuan kita bersama, untuk bahasanya keberlanjutan sektor usaha kita terus berkelanjutan terkait dengan kebijakan pajak ganda itu, ya kalau bisa terkait dengan PBB laut ya harus dihilangkan lah, jangan diberlakukan di sektor kelautan dan perikanan karena sangat tidak lazim menurut teman-teman nelayan itu ketika PBB itu diberlakukan di sektor kelautan dan perikanan. Demikian Mbak. Oke, karena kan untuk dari PBB sendiri harus ada bangunannya, sedangkan untuk dari nelayan kan melaut dengan menggunakan kapal. Untuk bangunannya sendiri di laut apa seperti itu Bapak ya? Karena kan sepemahaman itu kan kita melaut dikelola secara bersama-sama ya. Kemudian objek yang kita gunakan kapal ataupun perahu yang mana tidak menetap dan bergerak. Dan di situ kita punya sifat musiman. Ketika musim tertentu, di situ ikan bermigrasi atau berpindah-pindah. Sedangkan pajak PBB itu kan menetap. Nah, itu maka kami sampaikan yang namanya pajak PBB harus dihapuskan karena menurut kami teman-teman nelayan itu PBB tidak lazim untuk diberlakukan di sektor kelautan perikanan. Nah, terkait bicara pajak Mbak, teman-teman nelayan itu juga ada yang namanya PPN. Kita kalau membeli BBM solar industri itu juga terkena PPM mungkin sekarang 11% ya. Nah itu teman-teman juga sebenarnya sudah taat pajak ya, dari sekian bahan kebutuhan yang untuk melaut sudah terkena pajak dan sebagainya. Toh masa iya setelah hasil tangkapannya pulang dan dijual masih diterapkan lagi pajak ganda lagi dan ganda lagi, pajak lagi, itu sangat memberatkan. Di daerah lain pun ada yang namanya Mbak, PBBKB, di mana PBBKB itu kan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ya. Itu minta kalau untuk sektor kelautan perikanan ya kalau bisa ditiadakan lah. Kasihan kalau di daerah-daerah yang kena pemberlakuan pajak PBBKB itu, ya malah harusnya pemerintah kan demikian. Ketika kami dengan biaya operasional yang sangat tinggi ini, kami justru bertanya,
di daerah ataupun di negara yang kami tahu informasinya, justru nelayan-nelayannya itu dibantu dengan yang namanya mungkin subsidi BBM. Memang Indonesia juga sudah membantu nelayan, tapi ada klasifikasi nelayan kecil di subsidi. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk teman-teman nelayan yang untuk skala besar, untuk 30 gross ton ke atas. Ini kan BBM-nya mesti harapannya kami meminta agar menekan biaya operasional, ditambah lagi dengan tidak ada kepastian harga ikan, kehadiran pemerintah itu sangat kami butuhkan. Mencari solusi biar bagaimana itu harga BBM untuk nelayan industri itu jangan sampai mengikuti harga minyak dunia. Kalau bisa negara itu hadir dengan memberikan harga khusus untuk nelayan, BBM harga khusus nelayan untuk industri. Jadi kami bisa melanjutkan atau bisa berkelanjutan karena memang harga ikan sendiri selama ini di daerah itu mengalami fluktuatif yang ketika musim tertentu harga sangat murah. Itu Mbak, dan itu tidak berimbang dengan biaya operasional yang kami gunakan selama melaut itu. Kalau untuk dari pola penarikan nilai pajak tersebut tadi Bapak kan sudah dijelaskan, ada yang sebelumnya kan sebelum melaut untuk dikenakannya ya. Kemudian untuk sekarang setelah melaut baru dikenakan untuk pembayaran sistem pajaknya sendiri. Untuk spesifikasi dari ukuran kapalnya sendiri, pengenaan pajaknya itu apa saja, Bapak? Iya. Kalau untuk kapal-kapal kecil memang pemerintah tidak memberlakukan pajak untuk kapal ukuran di bawah 10 gross ton. Namun untuk kapal-kapal skala di atas 30 gross ton kan itu kan berbagai pajak itu diterapkan di teman-teman pelaku usaha yang mempunyai kapal ukuran di atas 30 gross ton sampai 60 sampai 100. Jadi sama Mbak, pengenaan pajak itu klasifikasinya di atas 30 gross ton itu kena pajak ganda, baik pajak daerah, provinsi maupun kabupaten kota, dan pajak dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya Menteri Keuangan, Menteri KKP, dan berbagai kementerian yang menerbitkan dokumen. Itu kan kita proses dokumen juga kepentingannya ada di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, begitu Mbak. Baik. Kalau untuk dengan adanya pajak ganda yang tumpang tindih seperti ini ya Pak, utamanya yang dikenakan oleh ukuran kapal di atas 30 gross ton tadi. Kemudian untuk yang paling memberatkan bagi para sektor pelaku usaha sendiri itu apa Pak? Ya, tentu aturan yang dibuat itu seyogyanya mempertimbangkan kondisi real di lapangan ya. Sudah tadi diulang kali saya menyampaikan kita melaut dengan belum tentu kita dapat hasil, tapi pemerintah sudah mempunyai patokan indeks tarif 10%. Nah itu yang harus kita mintakan untuk direvisi ataupun dievaluasi terkait indeks tarif agar ada keseimbangan antara biaya operasional dan harga ikan yang hasil tangkapan ikan itu, antara pajak yang kita bayarkan, sisanya masih ada yang bisa dibagikan untuk pemilik kapal sendiri dan para ABK-nya. Jadi kan kita ya saling bahasanya kalau pemerintah itu membuat aturan katanya untuk mengatur dan sebagainya, kami tidak keberatan untuk mengatur, tapi mengaturnya bagaimana, kami juga butuh keberlanjutan usaha yang tetap ada kepastian hasil usaha dan kepastian usahanya itu. Kalau untuk harapan kedepannya Bapak ini untuk jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang ya Pak, terkait dari peraturan tadi PP nomor 85 tahun 2021 yang PNBP tadi, dan juga tentang PP nomor 11 tahun 2023 tentang tangkapan ikan terukur. Untuk harapannya sendiri nanti kedepannya bagaimana? Ya, harapan teman-teman pelaku usaha dan nelayan terkait PNBP tadi kami akan terus mendorong melalui Kementerian Kelautan ke Pak Presiden agar terkait dengan indeks tarif 10% itu bisa diturunkan menjadi 3%. Itu yang pertama. Sampai kapanpun kami akan menyuarakan itu dan memperjuangkan itu sampai dengan nanti PP 85 tahun 2021 dapat revisi. Apalagi kita akan menagih janji kepada calon presiden yang dulu pernah menyuarakan atau menyampaikan janji-janji kampanyenya. Kita akan kawal itu dan kita akan meminta kepada pemerintah yang baru agar terkait sektor kelautan dan perikanan itu lebih diperhatikan lagi,
terkait dengan PP 85 tahun 2021, PNBP-nya dari 10% minta diturunkan menjadi 3%. Kemudian terkait dengan PP 11 tahun 2023, penangkapan ikan terukur, minta seluruhnya dievaluasi. Manakala ketika infrastrukturnya belum memadai atau belum siap untuk penangkapan ikan terukur atau PIT yang tertuang di PP 11 tahun 2023, seyogyanya jangan diberlakukan terlebih dahulu sampai dengan persiapan dan kesiapan sarana dan prasarana semuanya mendukung, baru kita untuk ada kajian kembali untuk ada penerapan atau tidaknya, kesiapannya itu bagaimana kemudian. Itu Mbak. Oke, berarti intinya nanti ke depannya harus ada peraturan PP yang mengatur tentang sektor perikanan dan juga kelautan agar tidak menjadikan atau memberatkan para nelayan dan juga sektor pelaku usaha perikanan ya Pak, tentunya supaya nanti tidak terjadi pengenaan pajak ganda seperti itu. Ya saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Haji Riswanto selaku Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Semoga nanti ke depannya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perikanan dan juga kelautan sehingga tidak mengenakan pajak ganda pada para nelayan. Baik, saudara.